Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ariska Dewi dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang soal metode perhitungan full costing dan variable costing dalam akuntansi manajemen. Ini adalah latar belakang. Metode full costing dan variable costing adalah dua metode perhitungan biaya dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi dan pengambilan keputusan. Full costing memperhitungkan semua biaya produksi, baik tetap maupun variabel, dalam harga pokok. Sedangkan variable costing hanya memasukkan biaya variabel. Latar belakang perbedaan ini muncul dari kebutuhan untuk informasi biaya yang lebih akurat dan relevan untuk berbagai tujuan seperti penentuan harga jual dan pengendalian biaya, dan ada juga pengembalian keputusan. Di sini ada pengertiannya. Pengertian variable costing adalah metode perhitungan biaya produksi yang hanya memasukkan biaya variabel ke dalam harga pokok produk. Biaya variabel meliputi biaya yang berubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Di sini ada pengertian full costing atau absorption costing adalah metode perhitungan biaya produksi yang memasukkan semua biaya baik biaya variabel maupun biaya tetap ke dalam harga pokok produksi dan biaya tersebut. Di sini ada penerapan metode variable costing dan full costing. Metode full costing dan variable costing adalah dua pendekatan dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Perbedaannya terletak pada biaya yang dimasukkan dalam perhitungan. Full costing memasukkan semua biaya produksi ataupun tetap dan variabel. Sedangkan variabel costing hanya masukkan biaya variabel. Di sini ada contoh soal. Taksiran biaya overhead tetap per tahun adalah senilai 100 juta relasi biaya overhead pabrik untuk tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 sejumlah 100 juta. Harga jual produk per unit adalah 10.000. Biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun adalah 50 juta. Diketahui biaya variabel per unit. Di sini ada biaya bahan senilai 2.000, biaya upah senilai 750, biaya overhead pabrik variabel 250, biaya administrasi dan penjualan adalah senilai 125. Di sini saya udah buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini ada biaya bahan senilai 2.000, biaya upah senilai 750, biaya overhead variabel 250, biaya administrasi dan penjualan 125.000. Dan ada juga biaya overhead tetap per tahun 100 juta, harga jual produk per unit 10.000, biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun ada 50 juta. Nah, di sini kita akan perhitungin biaya HPP per unit. Kita akan tambahin biaya bahan 2.000 ditambah biaya upah 750.000 ditambah biaya overhead pabrik variabel sama dengan enter. Di sini ada 3.000. Nah, gimana kita cara contohnya untuk mencari penghasilan dengan metode laba rugi variable costing. Di sini ada penjualan. Kita hitung dengan sama dengan kita ambil 150 dikali 10 juta
di harga jual produk per unit. Sama enter. Jadi 1.500.000.000. Di sini sama juga. Ini variabel kita kosongkan. HTP-nya kita hitung. Min 150 dikali 3.000. Jadi hasilnya 450 juta. Di sini sama juga kita buat administrasi dan penjualan. Gimana cara perhitungannya? Teman, seperti pakai min dikali 125. 11.750. Di sini sama pakai min ambil dari penjualan 150 dikali 150 juta bawah. Enter. Di sini ada margin kontribusi, gimana kita cara menghitunginya dan mendapatkan hasilnya. Sum dan kita ambil 1.500.000. Tadi kita blok ya, dan hasilnya 1.031.250. Dan sampingnya gitu juga. Nah, ya, kita udah menghitungkan tentang margin kontribusi. Di sini ada biaya tetap. Di sini biaya tetap kosong ya. Jadi kita larikan ke BOP. Gimana cara dapat hasil BOP? Jadi kita sama dengan kita ambil dari biaya overhead tetap per tahun. Ntar, jadi di sini nilainya 100 juta. Di sini sama juga. Nah, di sini ada biaya administrasi dan penjualan. Gimana caranya kita mendapatkan hasil biaya administrasi dan penjualan. Jadi kita ambil dari biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun 50 juta. Ntar, nah dapat hasilnya 50 juta. Di sini sama juga.
Nah, di sini kita laba bersih, gimana cara perhitungan laba bersih dan mengambil penghasilannya. Kita sama dengan, di sini ada margin kontribusi 1.031.250 dikurang 100 juta dikurang 50 juta. Dan hasilnya kita kurangi dari margin kontribusi sampai biaya administrasi dan penjualan. Sama dengan margin kontribusi dikurang BOP dikurang biaya administrasi dan penjualan. Jadilah hasilnya 881.250.000. Dan sebaliknya begitu juga. Dan penjualannya, dan di sini ada tabel bill posting. Di sini ada penjualan. Jadi penjualan itu kita ambil dari produksi di metode Pareto posting. Sama dengan dikali dengan harga jual produk per unit. Ini hasilnya 1.500.000.000. Dan sebaliknya begitu juga. Dan ada HPP. HPP-nya itu kita tambah min, kita ambil dari penjualan dikali biaya HPP per unit dikurang biaya overhead tetap per tahun. Dengan hasilnya 550 juta. Sebaliknya begitu juga. Di sini ada laba kotor. Gimana cara perhitungan laba kotor? So, ambil dari penjualan dan HPP. Dapatlah hasilnya 975 juta. Dan sebaliknya begitu juga sama. Dan biaya administrasi min kita ambil 150.000 dikali
125.000 dikurang 50 juta sama dengan dapatlah hasilnya 68.750 dan sebaliknya begitu juga. Kita laba bersih itu gimana? Kita pakai kromosom kita ambil dari laba kotor dan administrasi yang ambil laba bersih kita ambil dari laba kotor dan administrasi penjualan kita ambil dengan dapatlah hasilnya 906.250 dan sebaliknya sama seperti di samping. Kita lari ke metode variabel costing dan forecasting. Laba bersih foto, forecastingnya kita pindahkan ke hasil-hasil dari semua. Dan variabel costing seperti itu juga. Ini 25 juta, sama seperti tadi. Penjelasan kosong, kita ke unit produksi. Unit produksi itu kita ambil dari unit, unit produksi itu kita ambil dari metode variabel costing. Jadi dengan no,
Di sini ada perubahan persediaan itu kita kurangkan aja berat unit produksi dan unit penjualan. Dapatlah hasilnya 50 juta. Harga itu di sini ada selisih akhir perubahan dan tarif overhead. Itu gimana caranya kita mencari selisih akhirnya di metode variable costing dan full costing di tahun 2022. Jadi ini sama dengan kita kalikan aja perubahan persediaan dan tarif overhead. Jadi 50 dikali 500. Jadi dapatlah hasilnya 25 juta. Di sini sama juga seperti tadi. Jadi dari hasil metode variable costing tadi, di sini kita kembali lagi dengan PPT untuk menjelaskan. Di sini ada laporan laba rugi variable costing di tahun 2022, 2023, 2024. Di sini ada penjualan, biaya variabel, HPP, biaya administrasi dan penjualan. Di sini ada juga margin, kontribusi, biaya tata, BOP, biaya administrasi dan penjualan, dan laba bersih. Di tahun 2022, 1.500.000.000. Di tahun 2023, 2.750.000.000. 2024, 3.150.000.000. Biaya variabelnya kosong ya, kita buat kosong. Dan HPP-nya di tahun 2022 ada 450 juta, 2023 ada 825 juta, means di 2024 means 945 juta. Di sini ada biaya administrasi dan penjualan. Di tahun 2022 ada 18.750.000. Di tahun 2023 34.375.000. Di tahun 2024 means 39.375.000. Di sini ada margin kontribusi. Di tahun 2022 ada 1.031.250.000. Di tahun 2023 di sini ada 1.890.625.000. Di sini ada tahun 2024 hasilnya 2.165.625.000. Di sini biaya tetapnya kosong. Kita kembali dengan BOP. BOP-nya di tahun 2022 ada 100 juta, 2023 ada 100 juta, 2024 ada 100 juta. Biaya administrasi dan penjualan di tahun 2022 ada 50 juta, di tahun 2023 ada 50 juta,
di tahun 2024 ada 50 juta, dan laba bersihnya di tahun 2022 ada 881.250, di tahun 2023 ada 1.740.625.000, di tahun 2024 ada 200.015.625.000. Nah, di sini tadi kita udah mencari tentang rumusnya dan hasilnya. Di sini ada metode full costing atau laporan laba rugi metode full costing. Di sini ada penjualan, HPP, laba kotor, biaya administrasi dan penjualan, laba bersih. Di sini tahun 2022-nya ada 1.500.000.000. Di tahun 2023-nya ada 2.750.000.000. Di tahun 2024-nya ada 3.150.000.000. Di sini ada HPP di tahun 2022 dengan hasil 525 juta. Di tahun 2023 minus 935 juta. 2024 min 1.050.000.000. Di sini ada laba kotor. Laba kotor di tahun 2022 975 juta. Di tahun 2023 1.815.000.000. 2024 2.800.000 juta. Biaya administrasi dan penjualannya itu ada di tahun 2022 ada 68.750. Di tahun 2023 ada minus 84.375.000. Di tahun 2024 ada 89.375.000. Dan laba bersihnya di tahun 2002 ada 906 juta, 906.250.000, dan ada laba bersihnya di sini di tahun 2022 ada hasil 906.250.000, di tahun 2023 1.730.625.000. Di tahun 2024 ada 2.010.625.000. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari metode variable costing dan full costing di sini ada laba bersih, full costing, variable costing, selisih penjelasan, unit produksi, unit penjualan, perubahan persediaan, tarif overhead, selisih akhir perubahan, dan tarif overhead. Di sini di tahun 2022 full costingnya ada 906.250.000. Di tahun 2023 ada 1.730.625.000. Di tahun 2024 2.010.625.000. Variabel costingnya di tahun 2022-nya ada 881.250. Di tahun 2023-nya ada 1.740.625.000. Di tahun 2024-nya ada 2.015.625.000. Selisihnya ada di tahun 2022 dengan nilai 25 juta. Di tahun 2023 ada minus 10 juta. Di tahun 2024 ada minus 5 juta. Dengan penjelasannya ini kosong kita buat ya. Jadi kita lari ke unit produksi. Unit produksi di tahun 2022 ada 200.000. Unit tahun 2023 ada 250.000. Di tahun 2024 ada 300.000. Unit penjualannya di tahun 2022 ada 150.000, di tahun 2023 ada 275.000, di tahun 2024 ada 315.000. Jadi ada perubahan persediaan di tahun 2022 ada 50 juta, di tahun 2023 ada 25 juta, di tahun 2024 ada 15 juta. Tarif overhead-nya di sini tarif overhead-nya
Di sini tarif, di sini tarif overhead-nya itu tadi kan kita nggak nambah DPPT-nya, jadi kita ambil jadi 10 juta. di 2024 ada 5 juta. Sekian dan terima kasih atas PPT saya yang telah banyak kurangnya. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.